Oke, mari kita selami sebuah cerita sederhana dari samudra luas yang ternyata menyimpan pelajaran yang sangat mendalam tentang siapa kita sebenarnya. Pernah nggak sih merasa kecil banget di tengah dunia yang begitu besar? Kayaknya hampir semua dari kita pernah ada di posisi itu, ya kan? Nah, perasaan inilah yang jadi jantung dari kisah kita kali ini. Coba deh, bayangin pemandangannya. Lautan lagi pasang, luas banget, dan di sana ada dua karakter ombak yang sangat-sangat berbeda sedang menempuh perjalanan mereka. Nah, di sini kita langsung lihat kontrasnya. Di satu sisi, ada si ombak besar yang kelihatannya begitu megah, kuat, penuh kuasa. Di sisi lain, ada si ombak kecil yang kelihatannya, ya, terseok-seok, berjuang cuma untuk bisa terus maju. Dan buat si ombak kecil, perasaan tertinggal ini benar-benar menyakitkan. Ada rasa nggak mampu yang terus muncul, karena ia nggak bisa berhenti membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Sampai di satu titik, karena udah lelah dan merasa putus asa, si ombak kecil akhirnya memberanikan diri untuk berseru. Dia manggil sosok yang selama ini dia kagumi, sekaligus dia cemburui. Dan inilah inti dari pergulatan batinnya. Sebuah keinginan yang begitu kuat untuk menjadi sesuatu yang lain, yang lahir dari perasaan bahwa dirinya sendiri nggak cukup berharga. Tapi, jawaban yang dia terima benar-benar di luar dugaan. Disinilah titik baliknya. Momen di mana sebuah kebijaksanaan mulai mengubah cara pandang si ombak kecil. Ternyata, masalahnya bukan soal ukuran atau kekuatan, sama sekali bukan. Akar masalahnya adalah kurangnya pemahaman, kurangnya kesadaran tentang siapa dirinya yang sejati. Si ombak besar lalu memperkenalkan sebuah ide yang sangat dalam, konsep tentang jati diri. Sesuatu yang ada di balik semua penampilan luar, di balik semua label yang kita lihat. Dari sini nih, obrolan mereka jadi semakin mendalam dan mengarah ke sebuah kesimpulan yang benar-benar mencerahkan. Hal pertama yang dilakukan si ombak besar adalah dia langsung meruntuhkan keyakinan paling mendasar yang dipegang si ombak kecil tentang dirinya. Terus, dia juga melibatkan dirinya sendiri. Dia bilang, semua label ini, baik itu besar ataupun kecil, itu semua cuma sementara. Cuma status sesaat. Lalu, si ombak besar mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Jati diri mereka yang asli, esensi yang menyatukan mereka berdua, adalah air. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Ternyata kekuatan dan potensi sejati itu bukan sesuatu yang harus dicari di luar. Itu semua sudah ada di dalam diri kita, di dalam esensi sejati kita. Oke, ini kan cerita perumpamaan yang indah ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa artinya ini buat kita? Yuk kita coba rangkum beberapa poin kunci, beberapa takeaways penting yang bisa kita bawa pulang dari kisah dua ombak ini. Jadi, pesan utamanya sebetulnya sederhana. Coba deh lihat lebih jauh, lewati semua label sementara yang nempel di kita. Entah itu sukses, gagal, kuat, atau lemah. Kuncinya adalah terhubung kembali dengan esensi diri kita yang paling mendasar. Fokuslah jadi air, bukan cuma jadi ombak. Dan pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan pemikiran yang sangat kuat ini. Bahwa harga diri sejati itu datangnya dari kesadaran diri. Saat kita benar-benar tahu siapa kita, omongan orang lain gak akan lagi menggoyahkan kita. Jadi, kenalilah dirimu yang sejati.